Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah merupakan pertemuan kita dan dilakukan secara daring. Oleh karena itu, di sini saya coba membuat presentasi yang saya rekam ya. Semoga ini bisa menjadi bahan belajar untuk kalian semua. Baik, sebelum kita masuk ke materi SBD 2 atau sistem basis data 2, saya akan tampilkan penilaian yang nantinya kita lakukan di dalam kelas. Jadi penilaian ini adalah hasil dari beberapa pekerjaan, yaitu seperti UAS, UTS, tugas, dan kehadiran. Untuk UAS 30%, UTS 25%, tugas 25%, dan kehadiran 25%. Saya harap nantinya setiap ketidakhadiran itu saya dapat keterangan, sehingga nantinya kalian tidak mendapatkan alfa gitu ya. Dan saya harap bila resmi tolong dilampirkan surat ya. Kalau tidak sempat difotokan dan dikirimkan ke WhatsApp. Baik, untuk nomor WhatsApp-nya nantinya akan saya cantumkan pada learning ya. Jadi nanti kalian bisa langsung WhatsApp lewat nomor yang sudah saya cantumkan di sana. Baik, kita akan langsung masuk ke sistem basis data. Jadi sebelum kita masuk ke sistem basis data 2, saya akan coba flashback di sistem basis data yang pertama dulu. Jadi sistem basis data ini dapat didefinisikan atau diartikan sebagai kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam sebuah komputer. Lalu data tersebut dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau sering kita sebut sebagai software atau program atau aplikasi yang digunakan untuk menghasilkan informasi. Nah, proses memasukkan dan mengambil data ke dan dari media penyimpanan data ini memerlukan perangkat lunak yang disebut dengan DBMS atau Database Management System. Jadi bisa kita artikan bahwa basis data itu sendiri adalah penyimpanan datanya, sedangkan untuk mengakses dan memanipulasi data itu atau softwarenya ya, itu kita sebut sebagai DBMS, Database Management System. Contohnya seperti ini mungkin. Kita punya database jenisnya relasional. Relasional ini menggunakan yang namanya SQL, Structure Query Language. Itu adalah bahasa baku atau bahasa standar yang digunakan untuk manipulasi data dalam bentuk relasional. Nah, softwarenya ini ada banyak. Contohnya misalnya seperti MySQL. Lalu ada PostgreSQL, ada Oracle. Lalu ada Microsoft Access. Dan masih banyak lagi yang lain gitu. Jadi sistem basis data itu adalah sebuah sistem yang menyimpan data atau informasinya, sedangkan untuk mengakses informasinya itu adalah softwarenya. Jadi softwarenya tadi disebut sebagai DBMS, tempat menyimpan datanya itu disebut sebagai database. Begitu ya. Sehingga untuk mengaksesnya kita tinggal memilih database apa yang mau kita gunakan, misalnya PostgreSQL, MySQL, MariaDB, atau Oracle tadi, atau Microsoft Access bahkan. Nah, jenis basis data ini dibagi menjadi 3, ada flat file ya, ada basis data relasional, dan ada basis data non relasional. Saya akan coba flashback kembali. Saya akan uraikan satu persatu apa itu flat file, relasional, dan juga non relasional. Baik, flat file ini adalah basis data yang idealnya itu digunakan untuk data yang ukurannya kecil, yang dapat dirubah dengan mudah. Dasarnya adalah basis data flat file ini tersusun dari sekumpulan string biasanya. Jadi dalam basis data flat file itu tidak ada tipe data yang digunakan. Contohnya misalnya kalau kita menggunakan MySQL, ada yang namanya basis data date, basis data integer, basis data string, basis data char, year, atau yang lain gitu. Nah, kalau menggunakan flat file ini tidak ada basis data
yang di dalam sistemnya gitu ya. Jadi semuanya dianggap sebagai string atau kumpulan karakter. Jadi di sana tidak bisa melakukan perhitungan dan yang lain. Bisa, tapi dengan bantuan software yang lain lagi gitu. Jadi tidak bisa, karena bentuknya string gitu ya. Jadi tidak bisa melakukan operasi yang rumit. Nah, base data flat file ini cocoknya untuk menyimpan daftar atau data yang sederhana dan jumlahnya kecil. Basis data flat file ini akan menjadi sangat rumit apabila digunakan untuk menyimpan data dengan struktur kompleks, walaupun dimungkinkan pula untuk itu gitu. Jadi mungkin aja kita bisa menggunakan flat file, tapi tentunya nanti akan perlu tricky sekali untuk bisa menyimpan datanya ke sana. Nah, beberapa kendala dalam menggunakan base data jenis ini adalah rentan pada korupsi data, karena tidak adanya penguncian yang melekat ketika data digunakan atau dimodifikasi, dan juga adanya duplikasi data yang mungkin sulit dihindari. Salah satu tipe basis data flat file ini contohnya adalah CSV atau comma separator file gitu ya. Biasanya itu bisa kita buat juga dengan Microsoft Excel. Microsoft Excel juga termasuk dalam bentuk flat file gitu. Jenis basis data penyimpanan untuk file. Nah, kalau kalian pernah menggunakan Google Form, biasanya itu akan ada juga atau akan terjadi duplikasi data. Nah, itu susah dicegahnya kecuali dengan Google Script. Nah, itu adalah salah satu bentuk penyimpanan data dalam bentuk flat file. Jadi susah untuk di manajemen kalau datanya sudah banyak. Gitu ya. Yang kedua itu adalah basis data yang kalau yang kedua ini gitu ya, yang kita pelajari sekarang. Jadi yang kita pelajari sekarang itu adalah yang kedua. Yang pertama tidak kita pelajari dan yang ketiga juga tidak kita pelajari. Tapi kita hanya sekedar tahu saja begitu. Nah, basis data yang kedua ini adalah basis data yang mempunyai struktur yang lebih logis ya, terkait cara menyimpan datanya. Nah, kata relasional ini berasal dari kenyataan bahwa tabel-tabel yang ada di dalam basis data itu saling terhubung antara satu tabel dengan tabel yang lain. Basis data relasional ini menggunakan sekumpulan tabel dua dimensi yang masing-masing tabel tersebut tersusun atas baris atau sering disebut dengan tuple atau row, dan juga kolom atau atribut. Nah, untuk membuat hubungan antara dua atau lebih tabel ini digunakan yang namanya key atau kunci, yaitu suatu kunci primary di salah satu tabel dan satu tabel yang lain itu sebagai foreign key atau kunci tamu. Nah, saat ini tabel relasional inilah yang database relasional inilah yang paling banyak digunakan ya pada aplikasi-aplikasi modern. Nah, program aplikasi untuk mengakses basis data relasional ini menjadi lebih mudah dibuat dan dikembangkan dibandingkan dengan penggunaan basis data flat file. Nah, pada basis data relasional ini ada banyak macamnya ya, seperti tadi yang sudah saya sebutkan di slide pertama, seperti MySQL, lalu MariaDB, PostgreSQL, Microsoft Access, ataupun yang lain. Nah, lalu yang ketiga ini adalah basis data yang non-relasional. Biasanya basis data non-relasional ini sebenarnya sudah lama sih digunakan gitu ya. Tapi untuk yang saat ini yang sedang lagi naik daun. Nah, kenapa? Karena kita lihat perkembangan bisnis saat ini itu lebih banyak untuk pengumpulan data yang sifatnya itu tidak terstruktur. Contohnya misalnya data pencarian yang kita lakukan, yang kita ketik di Google. Misalnya kita nyari apa tiap hari itu. Nah, data-data yang kita cari itu disimpan di Google.
data-data seperti tadi itu tidak terstruktur, sehingga perlu penyimpanan yang lain. Nah, sehingga di sini peran database non relasional lah yang digunakan gitu. Nah, yang paling banyak gitu ya untuk non relasional saat ini, contohnya seperti di aplikasi Gojek misalnya. Nah, itu dia tidak menggunakan database relasional, tapi dia menggunakan database non relasional, misalnya untuk mengetahui gitu lokasi antar satu driver dengan driver yang lain. Nah, ini tidak bisa kita gunakan mode-mode tabular seperti row dan column pada data relasional. Nah, begitu. Baik, kita lanjutkan. Atau yang paling mudahnya gitu ya, biasanya base data relasional ini digunakan untuk keperluan analisis data seperti big data yang sering kita dengar saat ini. Tapi paling banyak base data non relasional ini digunakan pada aplikasi-aplikasi saat ini seperti e-commerce ya, dan juga aplikasi-aplikasi transportasi online seperti Gojek misalnya. Jadi biasanya digunakan untuk kasus pencarian rute pada transportasi, biasanya gitu. Lalu saya sedikit memahamkan lagi tentang table gitu ya. Jadi table ini adalah skema baris dan kolom yang di dalamnya itu terdapat informasi dari suatu entitas. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang entitas. Oke, sekarang kita masuk ke SBD 2, yaitu tentang entity dan atribut. Model OR diagram atau entity relationship diagram ini dikenalkan oleh Chen ya pada tahun 1976. Model ini dirancang untuk menggambarkan persepsi dari pemakai dan berisi objek-objek dasar yang disebut entity dan hubungan antara entity-entity tersebut yang disebut sebagai relationship. Nah, pada model OR ini, data semesta yang ada dalam dunia nyata itu ditransformasikan dengan memanfaatkan perangkat konseptual menjadi sebuah diagram. Diagram itu disebut sebagai diagram OR. Nah, OR diagram ini itu melengkapi penggambaran grafik dari struktur logika. Dengan kata lain, diagram OR ini menggambarkan arti dari aspek data seperti bagaimana entity-entitinya, atribut-atribut, dan relationship yang disajikan. Nah, sebelum membuat diagram OR ini tentunya kita harus memahami betul data yang diperlukan dan ruang lingkup dari data tersebut. Di dalam pembuatan diagram OR ini perlu diperhatikan penentuan suatu konsep apakah merupakan suatu entity atau dia atribut atau bahkan dia adalah bentuk relasi. Nah, nanti ini akan kita bahas lebih dalam lagi tentang apa itu entity, apa itu atribut, dan apa itu relationship. Yang pertama kita bahas dulu tentang entity-nya. Entity ini adalah objek yang dapat dibedakan dengan yang lain. Ingat ya, di situ ada kata-kata objek. Objek yang dapat dibedakan dengan yang lain dalam dunia nyata. Entity dapat berupa objek secara fisik seperti halnya orang, rumah, atau kendaraan. Entity dapat pula berupa objek secara konsep seperti pekerjaan, perusahaan, dan sebagainya. Contoh, kalau pada kampus, entity-nya pertama ada mahasiswa. Berarti dia objeknya fisik. Lalu ada juga dosen. Nah, itu juga objeknya fisik. Nah, tapi ada juga objek yang non-fisik. Contohnya, misalnya seperti mata kuliah. Nah, itu non-fisik. Lalu
seperti hal yang lain lagi, contohnya adalah pembayaran. Nah, itu juga non fisik. Lalu entity ini dibagi menjadi dua. Ada entity kuat atau strong entity dan juga entity lemah atau weak entity. Jadi entity kuat ini adalah entity yang keberadaannya itu tidak tergantung pada entity lain. Misalnya tipe entity mahasiswa atau dosen. Nah, mahasiswa dan dosen ini tidak tergantung dengan entity lain. Sedangkan entity lemah ini adalah keberadaannya tergantung pada entity lain. Misalnya tipe entity hobi, di mana keberadaan hobi tersebut tergantung dari mahasiswa, gitu. Karena kita misalnya punya data hobinya main bola, nonton TV, makan, jalan misalnya. Nah, hobi tersebut nggak ada artinya kalau dia tidak dimiliki oleh mahasiswa atau tidak dimiliki oleh dosen. Sehingga nantinya cara membacanya adalah mahasiswa memiliki hobi misalnya makan. Mahasiswa memiliki hobi jalan-jalan. Mahasiswa memiliki hobi misalnya olahraga dan seterusnya. Nah, entitas hobi ini bergantung pada entitas yang lain. Nah, itulah yang disebut dengan weak entity atau entity lemah. Sedangkan entity kuat ini tidak bergantung pada entitas yang lain. Misal mahasiswa, nah dia tidak tergantung dengan entitas yang lain, gitu ya, karena mahasiswa ini sudah termasuk sebagai entity. Oke, selanjutnya entity ini disajikan dalam bentuk persegi panjang. Entity kuat disajikan dengan persegi panjang dengan satu garis, sedangkan entity lemah disajikan dengan persegi panjang double. Contohnya seperti ini. Nah, ini mahasiswa ini adalah sebagai entity kuat, sedangkan hobi itu adalah sebagai entitas lemah. Karena hobi ini dimiliki oleh mahasiswa, gitu. Kalau hobi ini berdiri sendiri, dia jadi nggak punya arti, gitu ya. Kalau mahasiswa, kalau berdiri sendiri dia tetap punya arti karena mahasiswa pasti punya nama, punya NIM, punya alamat. Kalau hobi, misalnya hobi olahraga, siapa yang hobi olahraga, kan gitu ya. Nah, jadi hobi ini dimiliki oleh mahasiswa, sehingga tanpa mahasiswa dia tidak ada artinya, gitu ya. Oke. Yang kedua adalah atribut. Setelah tadi kita sudah bahas tentang entity, yang kedua ini adalah tentang atribut. Oke, atribut ini adalah karakteristik dari entity atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entity atau relationship tersebut. Nilai atribut merupakan suatu data aktual atau informasi yang disimpan pada suatu atribut di dalam suatu entity atau relationship. Nah, atribut ini digambarkan biasanya dalam bentuk oval, gitu ya. Contoh, mahasiswa itu adalah entitas, sedangkan NIM, nama, alamat itu atribut. Paham ya? Jadi, kalau mahasiswa bentuknya persegi panjang, ini kalau entitasnya kuat. Kalau hobi, karena hobi ini entitas lemah, dia menggunakan persegi panjang tapi double garisnya. Sedangkan entitas itu punya yang namanya atribut. Atribut ini digambarkan dengan oval, gitu ya. Nah, kalau masih belum paham tentang atribut ini biasanya kita sebut juga dengan properti yang melekat pada suatu entitas, gitu. Jadi contohnya misalnya hewan ini nantinya dibagi lagi, gitu, menjadi misalnya atributnya dia punya mata, dia punya tangan, dan seterusnya. Nah, itu atribut. Atau yang paling mudah juga bisa mahasiswa, gitu ya. Mahasiswa dia punya nama, dia punya NIM, dia punya alamat. Dosen juga demikian, dia punya nama, punya nick,
dan juga punya alamat. Contoh yang lain lagi misalnya pegawai, itu juga punya nama, punya nick, dan punya alamat, punya kontak, dan seterusnya gitu. Oke. Nah, kita masuk ke jenis-jenis atribut. Jenis-jenis atribut yang pertama ada yang namanya key. Key ini adalah atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entity secara unik. Yang kedua ada yang namanya simple attribute atau atribut yang nilainya tunggal. Ada juga multi value attribute, atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap instant entity. Nah, sekarang saya jelaskan dulu yang key. Di dalam atribut ya, biasanya ada yang sifatnya itu unik. Unik ini dalam artian nilai tersebut tidak berubah atau nilai tersebut itu yang sebagai identitas dari si entity. Contohnya kalau mahasiswa dia punya NPM. Nah, NPM itu bisa disebut sebagai key atau kuncinya. Jadi setiap mahasiswa pasti punya key. Selain itu misalnya kita sebagai warga negara Indonesia kita punya yang namanya NIK, nomor induk kependudukan. Nah, itu juga key. Lalu ada lagi kalau dosen ada NIP, ada NIK, atau ada NIDN. Nah, itu juga key dari si dosen tersebut. Jadi key ini adalah atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entity secara unik gitu. Lalu ada yang namanya simple attribute, atribut yang nilainya tunggal. Lalu ada lagi multi value attribute. Multi value attribute itu digambarkan seperti pada gambar di bawah yang ini ya. Jadi contohnya di sini entitas pegawai dia punya atribut nama NIP. NIP ini kenapa ada garisnya karena dia K gitu ya, yang bisa dijadikan sebagai K. Lalu ada tanggal lahir dan juga ada misalnya gelar. Nanti saya jelaskan kenapa nih ada lingkaran double. Oke, itu yang disebut sebagai multi value attribute. Lalu ada juga yang namanya komposit, yaitu suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu. Contoh misalnya pegawai. Pegawai ini dia punya nama. Nama ini sebagai atribut ya. Pegawai ini dia sebagai entitas. Jadi simbolnya adalah kotak. Nama ini oval, berarti dia atribut. Nah, nama biasanya ada first name, ada last name gitu ya. Ada juga middle name. Nah, biasanya kan gitu. Nah, nama ini bisa disebut sebagai komposit. Jadi suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil. Maksud yang lebih kecil itu yang ini, nama depan, nama tengah, nama belakang, digabungin jadi satu nama. Tapi kalau seperti misalnya hal yang lain lagi, contohnya adalah seperti alamat. Nah, alamat itu bisa dipisah lagi. Alamat itu misalnya jalannya, RT-nya, kabupatennya, ya, lalu provinsinya. Nah, itu juga menjadi satu alamat, bisa seperti itu. Contoh yang lain ya. Oke. Nah, berikutnya lagi adalah atribut derivatif, yaitu suatu atribut yang dihasilkan dari atribut yang lain. Contoh misalnya pegawai ini merupakan entitas, lalu tanggal lahir ini merupakan atribut. Nah, dari tanggal lahir tersebut kita bisa dapatkan umur. Misal nih, dia lahirnya tanggal 17 bulan 2 94. Nah, berarti kita bisa tahu, oh berarti dia punya
umur sekitar 26 gitu. Nah, berarti itu juga bisa kita sebut sebagai derivatif. Simbolnya adalah dia menggunakan oval tapi menggunakan garis yang titik-titik. Oke, itu untuk atribut ya. Tadi ada key, terus ada simple atribut, terus ada multi value atribut, ada composite, dan ada derivatif. Lanjutnya adalah relationship. Relationship ini adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entity. Set dari relationship ini adalah kumpulan relationship yang sejenis. Contohnya itu misalnya pegawai, ini adalah merupakan entitas, dan proyek ini juga merupakan entitas. Ini entitas fisik, ini yang non fisik. Lalu keduanya saling berelasi. Jadi pegawai mengerjakan proyek. Begitu. Lalu ada derajat dari relationship. Derajat dari relationship ini menjelaskan jumlah entitas yang berpartisipasi dalam suatu relationship. Terdapat 3 jenis derajat dari relationship. Itu ada yang namanya unary degree atau derajat 1, ada binary degree atau derajat 2, dan ternary degree atau derajat 3. Nah, kita bahas yang unary degree dulu atau derajat 1. Jadi kalau unary degree dia adalah bentuk relasi yang relasinya itu punya satu entitas. Kalau binary degree dia relasi yang menggunakan 2 entitas. Misalnya pegawai lapor. Nah, itu derajat 1 karena di sini tidak ada entitas yang lain. Jadi dia tidak terhubung dengan entitas yang lain. Lalu kalau binary degree dia terhubung dengan entitas yang lain. Misal pegawai bekerja di departemen. Misalnya departemennya ada departemen A, B, C, berarti pegawai tersebut nanti ditempatkan di departemen A, B, atau yang C gitu ya. Lalu ada ternary degree atau derajat 3. Ini adalah bentuk relasi yang dia menggunakan 3 atau lebih entitas. Di sini yang saya contohkan menggunakan 3 entitas. Ada pegawai, ada kota, ada proyek. Pegawai mengerjakan proyek. Ya. Proyek tersebut berada di kota mana, gitu ya. Sehingga dia di sini memerlukan 3 entitas. Pegawai, kota, dan proyek. Kalau sulit dipahami, mungkin bisa ditarik kesimpulan seperti ini, bahwa kalau unary degree dia tidak punya entitas, dia hanya menggunakan 1 entitas ya, dan dia mengerjakan 1 pekerjaan, pegawai melapor misalnya. Tapi laporan ini dia tidak ditujukan untuk entitas yang lain. Lalu kalau binary degree dia punya 2 entitas. Kalau ternary degree dia punya 3 entitas atau yang lebih gitu ya. Jadi hubungannya ada banyak. Baik, untuk selanjutnya adalah cardinality ratio atau constraint.
Cardinality ratio constraint ini merupakan penjelasan batasan jumlah keterhubungan suatu entity dengan entity yang lainnya. Terdapat 3 jenis cardinality ratio constraint, 1 pada 1, 1 pada banyak, dan banyak pada banyak. Gitu ya. Nah, sering juga disebut 1 pada 1 ini disebut sebagai relasi one to one. Sedangkan 1 pada banyak itu disebut juga sebagai relasi one to many. Sedangkan relasi banyak ke banyak sering juga disebut sebagai many to many. Ini adalah penyebutan yang umum atau sering dilakukan ya pada developer biasanya mereka sudah tahu dan sudah kenal, atau pada DBA, database administrator, mereka pasti sudah kenal one to many, dan many to many. Kita bahas yang one to one dulu. One to one ini adalah di mana satu entitas itu hanya memiliki relasi pada satu entitas yang lain. Jadi misalnya pegawai memiliki satu kendaraan. Jadi satu pegawai itu hanya boleh memiliki satu kendaraan. Nah, itu contohnya seperti itu. Oleh karena itu digambarkan pada gambar di sini gitu ya. P1 itu hubungannya, relasinya ke K1. P2 itu hubungannya ya, relasinya ke K3. Sedangkan P3 itu relasinya berhubungan dengan K2. Gitu. Jadi satu pegawai itu hanya boleh punya satu kendaraan. Kita next. Berikutnya adalah one to many atau many to one. Ini sama saja. Jadi kalau one to many, misal suatu pegawai ini bekerja lebih suatu pegawai bekerja di lebih satu departemen rangkap. Misal pegawai 1 ini bekerja relasinya ya di departemen 1. Nah, P2 ini juga bekerja pada departemen 1. Jadi banyak pegawai itu bisa bekerja di satu departemen yang sama. Jadi relasinya banyak ke 1 atau many to one, atau satu departemen memiliki banyak pegawai. Gitu cara membacanya. Atau banyak pegawai memiliki satu departemen, atau satu departemen memiliki banyak pegawai. Nah, itu sama saja. Seperti itu membacanya. Bisa dari depan ke belakang, bisa dari belakang ke depan. Jadi misalnya di satu departemen, misalnya departemen perhubungan. Nah, di sana ada banyak pegawai yang bekerja di sana. Bukan berarti satu departemen hanya diisi oleh satu pegawai. Nah, itu kan tidak mungkin. Jadi di dalam satu departemen memiliki banyak pegawai. Berikutnya lagi adalah many to many. Jadi kalau many to many ini adalah relasi banyak ke banyak. Contohnya adalah banyak pegawai mengerjakan banyak proyek. Contohnya pegawai 1 ini relasinya ke proyek 1. Pegawai 2 ini relasinya ke proyek 1 dan juga ke proyek 3. Nah, itu adalah contoh ke relasi many to many. Ya, nanti silahkan dicek lagi pada slide. Nah, lalu kita bahas lagi tentang partisipan constraint. Jadi partisipan constraint ini adalah merupakan batasan yang menjelaskan apakah keberadaan suatu entity tergantung pada hubungannya dengan entity lain.
Ini terdapat dua macam partisipan constraint, total partisipan constraint dan ada yang namanya total partisipan constraint dan partial partisipan constraint. Jadi tadi ada dua macam partisipan constraint. Yang pertama adalah total, yang kedua adalah partial. Kita bahas yang total dulu. Jadi total partisipan constraint ini adalah keberadaan suatu entity ini tergantung pada hubungannya dengan entity yang lain, gitu ya. Misalnya pegawai, banyak pegawai mempunyai satu bagian yang sama. Nah, itu contohnya seperti itu. Lalu kalau parsial, keberadaan suatu entity tidak tergantung pada hubungannya dengan entity yang lain. Contohnya misalnya pegawai, banyak pegawai mengerjakan satu proyek yang sama. Gitu ya. Nah, lalu ada yang namanya weak entity. Tadi ada strong entity dan ada weak entity. Kalau strong itu di sininya apa namanya? Garisnya 1. Kalau yang weak itu 2. Nah, weak entity ini adalah suatu entity di mana keberadaan dari entity tersebut tergantung dari keberadaan entity lain. Entity yang merupakan induknya ini disebut identifying owner dan relationship-nya disebut sebagai identifying relationship. Weak entity ini selalu mempunyai total participan constraint dengan identifying owner. Contoh misalnya pegawai memiliki tanggungan keluarga. Nah, nomor pegawai ini ada garis bawahnya, berarti dia sebagai K, ya. Dan dia punya atribut-atribut yang lain, misalnya sini ada nama dan seterusnya. Nah, pegawai ini memiliki tanggungan keluarga. Tanggungannya ini dia juga berupa entity, tapi entity-nya sebagai entity lemah. Kenapa? Karena kalau tanpa pegawai dia tidak punya arti gitu. Karena si tanggungan ini dia melekat pada pegawai. Jadi pegawai punya tanggungan. Kalau dia tidak berelasi dengan pegawai, dia tidak menjadi sebagai entitas gitu ya. Dan nggak punya arti. Nah, simbol-simbol OR diagram ini contohnya seperti ini tadi, kotak ya, persegi panjang itu entity, kalau double garisnya weak entity. Lalu relationship ini bentuknya adalah seperti simbol decision. Lalu identifying relationship ini seperti decision tapi double garisnya. Atribut dia oval, kalau atribut primary key dia ada oval, lalu atribut atau propertinya itu diberikan garis bawah kayak tadi nih. Nah, garis bawah itu namanya primary. Lalu atribut multi value itu ada double ovalnya. Atribut komposit dia punya banyak properti ya. Lalu derivatif tadi yang ovalnya itu enggak terlalu kelihatan, jadi titik gitu. Itu tadi contohnya ada pada slide yang ke nih, yang tadi ya, derivatif satu atribut yang dihasilkan dari atribut yang lain. Misalnya tadi tanggal lahir menghasilkan satu buah atribut baru yang itu umur. Oke. Nah, ini adalah contoh gambar OR diagram yang bisa kita lihat di sini. Ada banyak entitas, ada pegawai, ada bagian, ada proyek ya, dan ada tanggungan. Tadi tanggungan ini dia sebagai weak entity, pegawai ini adalah sebagai strong entity, bagian juga strong, ini juga strong. Lalu pegawai ya, dia mempunyai tanggungan, makanya di sini dia berelasi dengan entitas tanggungan. Nah gitu.
Lalu umur ini tadi derivatif ya, atributnya derivatif, makanya di sini garisnya titik-titik. Lalu nomor pegawai itu ada garis bawah. Kenapa? Karena dia yang dijadikan sebagai primary key. Begitu juga dengan nomor bagian, nomor proyek ya. Oke, ini adalah contoh gambar dari ER diagram. Nah, transformasi dari ER diagram ke database relasional. 1. Setiap tipe entity dibuat suatu relasi yang memuat semua atribut simple. Sedangkan untuk atribut komposit hanya dimuat komponen-komponennya saja. Ini entitasnya. Nomor pegawai itu adalah atribut yang dijadikan sebagai primary key. Lalu pegawai ini dia punya alamat ya. Dan dia ini adalah komposit, sehingga di sini ada cabangnya, ada alamat 1 dan kode pos. Sehingga di pegawai ini kita bisa bisa kita dapatkan yaitu nomor pegawai, alamat, dan kode pos. Lalu setiap relasi yang mempunyai atribut multi value, buatlah relasi baru di mana primary key-nya merupakan gabungan dari primary key dari relasi tersebut dengan atribut multi value. Oke, ini juga sama seperti tadi. Jadi langsung nanti kita dapatkan nomor proyek dan lokasi. Setiap unary relationship pada relasi perlu ditambahkan suatu foreign key yang menunjuk ke nilai primary key-nya. Misal di sini pegawai ya. Dia di sini adalah sebagai primary key dan supervisor ID ini itu dijadikan sebagai foreign key-nya. Berarti nantinya ini berelasi ke tabel bagian gitu ya. Lalu setiap unary relationship buatlah relasi baru di mana primary key-nya merupakan gabungan dari dua atribut di mana keduanya menunjuk ke primary key relasi awal dengan penamaan yang berbeda. Misal di sini ada entitas barang. Dia juga punya atribut jumlah. Dan dia juga punya nomor barang yang dijadikan sebagai primary key. Ya, sehingga dari sini didapatkan nomor barang, nomor komponen ya, dan jumlahnya. Lalu setiap binary relationship di mana partisipan constraint keduanya total, buatlah suatu relasi gabungan di mana primary key-nya dapat dipilih salah satu. Contoh misalnya di sini pegawai dan proyek. Proyek itu punya primary key nomor proyek dan pegawai itu juga punya relasi nomor pegawai. Nah, dari dua ini kita bisa pilih salah satu mana yang mau dijadikan primary atau mana yang dijadikan sebagai foreign. Misal, kalau kita pilih tabel proyek berarti primary-nya itu adalah tabel proyek, sedangkan foreign-nya itu adalah nomor pegawai. Kalau yang kita ambil itu adalah pegawai, berarti nomor pegawainya itu yang kita jadikan sebagai primary key, sedangkan nomor proyek itu yang kita jadikan sebagai foreign, karena relasinya 1 ke 1. Jadi keduanya ini sama-sama strong gitu ya, sehingga kita bisa pilih mau yang pegawainya atau yang proyeknya. Kalau lewat proyek berarti kita nomor proyeknya sebagai primary dan nomor pegawainya itu sebagai foreign.
Kalau kita lihatnya dari pegawai, berarti nomor pegawainya itu adalah primary, sedangkan nomor proyeknya itu adalah sebagai foreign. Nomor pegawainya primary. Jadi terserah kita mau lewat mana, bisa lewat pegawai, bisa lewat proyek. Bahasan seperti ini tadi nanti kita juga akan perkuat pada implementasinya, yaitu saat kita membahas tentang join table gitu ya. Nanti akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang keenam, setiap binary relationship 1 ke 1 dan salah satu partisipan constraint-nya adalah total, maka primary key pada relasi yang partisipan constraint parsial menjadi foreign key pada relasi yang lainnya. Ini sama kayak yang tadi juga. Ini ada entitas pegawai dan ada entitas bagian. Nomor bagian itu sebagai primary kalau kita ngelihatnya dari tabel bagian gitu. Dari entitas bagian. Kita belum bahas tabel ya. Dari entitas bagian berarti nomor bagiannya itu adalah sebagai primary, sedangkan pegawainya adalah sebagai foreign. Tapi kalau kita lihatnya dari pegawai, berarti nomor pegawainya itu adalah sebagai primary, sedangkan nomor bagiannya adalah sebagai foreign. Tergantung kitanya gitu ya, kalau bentuknya itu kardinalitasnya 1 ke 1 atau 1 to 1. Oke, berikutnya adalah setiap binary relationship 1 ke n atau 1 ke banyak atau 1 to many, di mana tipe entity yang berisi n mempunyai partisipan constraint total, maka primary key pada relasi yang berisi 1 dijadikan foreign key pada relasi yang berisi n. Contoh 1 ke banyak berarti 1 pegawai memiliki banyak proyek misalnya ya. Tapi kalau ini kita lihat ini 1 ke 1 sih, bukan 1 ke banyak. Jadi sama seperti yang sebelumnya, nomor pegawai sebagai primary, nomor proyek sebagai foreign. Kalau kita lihat perspektifnya dari pegawai. Lanjutnya lagi adalah setiap binary relationship di mana tipe entity yang berisi n mempunyai participation constraint parsial, buatlah relasi baru di mana primary key-nya merupakan gabungan dari primary key kedua tipe entity yang berelasi. Nah, ini 1 ke banyak. Jadi di sini ada entitas bagian dan entitas proyek. Nomor bagian di sini dia sebagai primary, sedangkan nomor bagian ini nomor proyek itu sebagai primary, sedangkan nomor bagian adalah sebagai foreign. Setiap binary relationship buatlah relasi baru di mana primary key-nya merupakan gabungan dari primary key kedua tipe entity yang berelasi. Nah, ini ada entitas pegawai dan entitas proyek. Jadi ini ada nomor pegawai itu sebagai primary dan nomor proyek itu juga sebagai primary. Nah, tapi kalau dia sudah direlasikan, nomor proyek itu bisa kita jadikan sebagai foreign. Lalu setiap ternary relationship buatlah relasi baru di mana primary key-nya merupakan gabungan dari primary key ketiga tipe entity yang berelasi. Pegawai mengerjakan proyek di kota. Nah, gitu. Jadi pekerjaannya, jadi di entitas pekerjaan nanti ada namanya nomor pegawai, nomor proyek, dan kota. Setiap tipe weak entity dibuat satu relasi yang memuat semua atributnya, di mana primary key-nya adalah gabungan dari partial key dan primary key dari relasi induk atau identifying owner. Nah, di sini pegawai entitas dia punya key namanya nomor pegawai dan dia mempunyai tanggungan. Ya. Tanggungan ini dia sebagai weak entity, dia juga punya nama dan punya atribut-atribut yang lain. Sehingga nantinya di entitas tanggungan itu ada nomor pegawainya, lalu ada nama dari si tanggungannya siapa gitu. Nah, hasil transformasi dari diagram R ke database relasional itu
entitas pegawai punya field nopek, nomor pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, kode pos, tanggal lahir, umur, supervisor, dan nomor bagian. Supervisor ini kenapa ada titik-titik, karena dia sebagai apa tadi, coba dicek ya ke slide-slide yang sebelumnya. Kalau titik-titik itu apa, nomor bagian ini adalah relasi dari tabel bagian ya. Supervisor ID, kalau kita lihat ke balik lagi, itu ke kontrol ya. Sebenarnya ini nantinya dia akan punya tabel yang lain gitu. Jadi tapi kalau saya tambahkan tabel lagi yang baru, nanti relasinya akan terlalu banyak, jadi malah bingung. Oleh karena itu saya putus di situ. Lalu bagian ini fieldnya ada nomor bagian, nama bagian, lokasi, dan manager. Lalu ada proyek, ada nomor bagian, nama proyek, dan nomor bagian. Ini di sini dia sebagai foreign karena berelasi dengan bagian, gitu ya. Ini manajer juga sama, berelasi dengan tabel jabatan sebenarnya gitu, tapi saya putus karena kalau terlalu banyak nanti bahasan kita akan panjang sekali. Jadi supervisor itu juga sama, dia berelasi dengan tabel jabatan. Manajer juga sama, dia berelasi dengan tabel jabatan. Tapi sini saya putus supaya bahasan tidak terlalu banyak. Lalu proyek, sudah tadi proyek ya. Lalu ini lokasi proyek gitu ya. Di situ ada nomor proyek dan lokasi proyeknya, kota dari proyek. Lalu ada pekerjaan, itu ada nomor pegawai, nomor proyek, dan jam. Tanggungan itu ada nomor pegawainya siapa, jadi tanggungan ini dia berelasi dengan tabel pegawai. Lalu nama itu adalah atribut dari si tanggungan. Contohnya gini nih, kalian sebagai pegawai, lalu kalian punya tanggungan keluarga, tentu keluarga tersebut punya nama, punya jenis kelamin gitu ya, hubungannya apa, kakak atau adik atau saudara atau ayah atau ibu gitu ya, atau anak, tapi biasanya anak sih gitu ya, atau istri begitu. Oke, saya rasa itu yang sudah saya jelaskan ya dari awal tadi. Ini hampir 1 jam, sudah 54 menit. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya jelaskan. Dan terakhir ini ada soal ya. Jadi ada 4 soal. Yang pertama kan akan diminta menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan partisipan constraint dan penjelasannya. Lalu jelaskan perbedaan strong entity antara entity kuat dan entity lemah. Lalu berikan contoh. Yang ketiga itu adalah jelaskan proses transformasi dari ERD ke database relasional. Yang keempat, buatlah perancangan ERD untuk perkuliahan, kemudian transformasikan ke dalam database relasional. Nah, untuk poin 4, nanti kalian akan diminta untuk membuat ERD sendiri. Kasusnya itu adalah tentang perkuliahan. Jadi mungkin nanti entitasnya ada mahasiswa, ada dosen, ada mata kuliah, ada kelas ya, dan seterusnya. Saya rasa untuk ERD seperti ini sudah banyak di internet. Jadi nanti tugas kalian adalah menyaring kembali informasi tersebut, disesuaikan dengan informasi yang telah saya berikan di slide presentasi ini. Dan untuk presentasinya saya mohon maaf bila ada salah kata, karena presentasi ini itu
buat di jam ya, jam 2:30. Jadi mungkin ada kata-kata saya yang salah karena sambil ngantuk juga. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya harap tugasnya nanti dikerjakan. Tugas ini nantinya pengerjaannya waktunya adalah 1 bulan, jadi lumayan panjang. Jadi saya harap ini tetap bisa selesai ya tepat waktu, dan nanti pengumpulannya bisa lewat e-learning sesuai dengan yang saya instruksikan dan yang sudah saya koordinasikan dengan ketua kelas masing-masing. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.